Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Ya, hari ini kita akan belajar tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 3 bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran 1 dan 2 ya nak. Buka LKS-nya halaman 68 ya nak. Ya, di sini kita akan belajar tema 2 subtema 3 bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran 1 ya nak. Nah, di sini Bu April akan menjelaskan pelajaran bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Coba anak-anak dilihat bagian ayo membaca. Nah, bacalah teks berikut dengan lancar. Bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat tiba. Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Beni, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Beni sedang fokus menjentikkan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali menggunakan gelang karet. Mei mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Nah, dari cerita ini menjelaskan bahwa apa anak-anak? Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, bermain bekel. Nah, di sini ada Beni, Edo, dan Udin. Nah, di sini ada yang bermain kelereng, sedangkan Siti Mei ini bermain lompat tali dan dari gelang karet. Seperti itu ya, nak. Ya anak-anak, coba buka LKS-nya halaman 69 ya nak. Ya, di sini Bu April akan menjelaskan pelajaran matematika KD 3.4 dan 4.4. Coba anak-anak dilihat di bagian ayo belajar. Nah, di sini ada materi pembagian. Nah, kamu ingat bahwa perkalian adalah penjumlahan sebuah bilangan secara berulang. Mari kita selidiki apakah pembagian merupakan pengurangan yang berulang. Jadi, waktu anak-anak belajar perkalian dengan Ibu April selalu bilang kepada anak-anak untuk mengeceknya dalam bentuk perkalian itu bisa dalam bentuk penjumlahan ya. Paham ya nak ya? Nah, setelah itu sedangkan pembagian bisa dicek sama seperti perkalian, tetapi bentuknya itu yang berbeda. Bedanya itu kalau pembagian itu menggunakan pengurangan yang berulang. Paham sampai sini nak? Nah, kalau sudah paham, anak-anak bisa lihat di LKS-nya. Perhatikan contoh berikut. Beni, Edo, dan Udin bermain kelereng. Nah, banyak kelereng 6 butir. Nah, bagaimana cara membagi 6 kelereng kepada 3 anak agar setiap anak mendapatkan kelereng sama banyak? Jadi, ya nak, keseluruhan kelereng itu ada 6. Tetapi yang melakukan permainan kelereng itu ada 3 anak yang bernama Beni, Edo, dan Udin. Nah, bagaimana cara membagi 6 kelereng ini kepada 3 anak agar setiap anak mendapatkan kelereng sama banyak? Sama banyak intinya itu seimbang. Si Beni ya dapat kelereng, Edo ya dapat kelereng, Udin ya dapat kelereng dengan jumlah
yang sama. Nah, setelah itu coba kamu perhatikan gambar di samping atau di bawah nih ya. Kalau ini tulisannya di samping tapi gambarnya di bawah. Coba Nana dilihat bagian poin A. Dari 6 butir kelereng ya. 6 butir kelereng itu keseluruhan kelerengnya. Diambil 3 ya. 6 dikurangi 3 berarti berapa nah hasilnya? 3. Betul ya. Nah, setelah itu dari 6 butir kelereng diambil 3 kelereng untuk dibagikan masing-masing 1 pada 1 anak. Jadi Beni yang mendapatkan 1 kelereng, Edo yang mendapatkan 1 kelereng, Udin juga mendapatkan 1 kelereng. Nah, setelah itu poin yang B, masih tersisa 3 butir kelereng ya. Masih tersisa 3 butir kelereng ya. Terus lihat poin yang C. Dari 3 butir kelereng diambil 3 kelereng untuk dibagikan masing-masing 1 pada 1 anak. Berarti dalam proses membagikan 6 kelereng ini ada berapa proses, Nak? Si Beni, Edo, dan Udin mendapatkan berapa? 2 kelereng yang poin A dan poin C. Ya tidak, awalnya sudah diambil 3, setelah itu dibagi 3 anak. Ya, berarti mendapatkan 1. Setelah itu kan masih ada 3 lagi, 3 kelereng. Ya tidak, 6 dikurangi 3 kan masih sisa 3. Nah, sisanya itu dibagi kembali seperti poin A yang awalnya. Nah, berarti Beni, Edo, dan Udin itu mendapatkan kelereng itu berapa kali, Nak? Pintar, 2 kali. Nah, coba dilihat. Setelah berapa kali pengurangan 6 butir kelereng tersebut habis? Nah, 6 dikurangi 3 sama dengan 0. Ya tidak? Ya. Tadi angka 6 ini jumlahnya kelereng, 3-nya ini dibagi 3 anak. Ya tidak? Setelah itu dibagi 3 anak lagi. Ya. Dibagikan ke 3 anak lagi. Nah, tadi kan proses membagikan kelereng itu 2 kali ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, setelah itu habis, ya tidak? Nah, bilangan 6 dikurangi bilangan 3 sebanyak 2 kali akan habis. Nah, hal ini dapat dituliskan dalam pembagian. Nah, awalnya kan seperti ini, pengurangan ya. Nah, setelah itu di soal ini menjelaskan bahwa bilangan 6 dikurangi bilangan 3 sebanyak 2 kali akan habis. Hal ini dapat dituliskan dalam pembagian. Nah, bentuk dalam pembagian ini tandanya apa? Seperti titik 2 ya. Nah, ini disebut pembagian. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Ya tidak, karena dalam membagi kelereng itu sebanyak 2 kali. Nah, ternyata pembagian merupakan pengurangan sebuah bilangan secara berulang. Untuk bilangan yang sama, bilangan yang digunakan untuk mengurangi adalah bilangan pembagi ya. Kalau penjumlahan itu temannya atau pasangannya itu perkalian, kalau pengurangan itu pasangannya dengan pembagi. Ya, nah coba dilihat, perhatikan contoh lainnya berikut ini. 9 dibagi 3, penyelesaiannya. Anak-anak harus dirubah dulu dalam bentuk pengurangan dalam mengecek pembagian itu sendiri. 9 dikurangi 3, berapa? 6. Setelah itu 6 dikurangi 3, berapa? 3. 3 dikurangi 3, 0. Nah, berarti dalam pengurangan ini melakukan berapa kali? Pintar, 3 kali ya. Ya tidak,
dari hasil 6 ini, setelah itu dikurangi 3, hasilnya 3, lalu dikurangi lagi 3, hasilnya 0. Jadi 9 dibagi 3 sama dengan 3. Seperti itu ya nak. Nah, dalam pembagiannya seperti ini. Coba dilihat bentuk dalam pengurangannya. Nah, 9 dikurangi 3 berapa? 6. 6 dikurangi 3 berapa? 3. 3 dikurangi 3 berapa? 0. Seperti itu ya nak. Kalau pembagian itu sampai habis ya, habis berarti menandakan bahwa dibagikan secara merata. Seperti itu ya nak. Ana buka LKS-nya halaman 70 ya. Ya, di sini ada pelajaran matematika KD 3.4. Coba anak-anak lihat di bagian ayo berlatih mandiri. Nah, setelah itu anak-anak coba dilihat LKS anak-anak semua. Ibu akan menjelaskan salah satu nomor ini ya. Ibu akan mengerjakan bersama anak-anak nomor 2. Coba dilihat. Di sini ada gambar ya di LKS anak-anak semua. Nah, di sini ada diibaratkan seperti stik es krim yang tersusun rapi. Nah, di sini sudah diketahui ada 9. Ada 9 stik es krim. Coba anak-anak, agar lebih mantap lagi, anak-anak harus menghitungnya satu persatu terlebih dahulu. Yuk, mengikuti ibu ya. Coba dilihat. 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, berarti betul ya ada 9. Nah, 9 ini dibagi berapa ya agar hasilnya habis? Pengurangan berulang berapa ya agar habis? Nah, anak-anak bisa meng-cross check. Nah, bisa mengecek kembali. Nah, 9 dibagi berapa agar hasilnya 0? Berapa nak? Pintar, ada angka 3 di sini ya. Berarti membagi ada 3 orang. Nah, caranya seperti ini. 9 ya, dikurangi 3, dikurangi 3, dikurangi 3. Paham sampai sini nak? Setelah itu 9 dikurangi 3, 6. 6 dikurangi 3 berapa? 3. Betul? Ini sama dengan ya, sama dengan 3. Setelah itu pengurangan yang ini dipindah ke sini. 3. Berarti 3 dikurangi 3, 0. Berarti angka 3-nya ada berapa? Angka 3-nya ada berapa? Ada berapa nak? Ada 3. Ada 1, 2, 3. Berarti 9 dibagi 3 ada 3. Ya, dibagikan 3 orang dengan mendapatkan 3 stik es krim masing-masing. 1, 2, 3 mendapatkan 3 stik es krim ya, masing-masing 3. Seperti itu ya nak. Nah, coba anak-anak dilihat nomor 6. Nah, nomor 6 ini ya. Nomor 6 ini ya nak ya. Nomor 6 ini ada soal cerita. Ya. Dari 21 siswa kelas 2 akan dibentuk beberapa kelompok. Nah, beberapa berarti lebih dari satu kelompok ya. Coba perhatikan kalimat beberapa, berarti lebih dari satu kelompok. Nah,
Jumlah anggota kelompok sama banyak. Pertanyaannya, berapa banyak siswa di setiap kelompok jika terdapat 7 kelompok? Nah, ada 7 kelompok. Nah, sudah ya. Coba perhatikan. Di sini ya, Ibu sudah menuliskan soalnya. Nah, setelah itu anak-anak coba dilihat, ada nih siswa kelas 2. Ada 21 siswa. Langkah pertama anak-anak lihat. Ada 21 siswa. Oke? Ada 21 siswa. Ditulis dulu di sini. Ya. Setelah itu pertanyaannya dilihat. Berapa banyak siswa di setiap kelompok? Di setiap kelompok. Coba dipahami kalimat di setiap kelompok. Nah, sudah ya. Di setiap kelompok jika terdapat 7 kelompok. Nah, berarti pertanyaannya, berapa banyak anak yang ada di kelompok itu, satu kelompoknya. Tetapi ada 7 kelompok gitu ya. Yang terdapat 7 kelompok. Nah, jadi 21 dibagi 7. Nah, pahami anak-anak. Jika anak-anak bertemu soal cerita, ya, anak-anak harus menuliskan angka awalnya dulu. Setelah itu, anak-anak harus membaca kalimat selanjutnya. Yang diminta apa? Nah, setelah itu, anak-anak bisa melakukan pembagian ini, ya, ditulis bentuk pembagian. Setelah itu melihat angka yang kedua, 7-nya ditaruh sini. Sudah ya, Nak? Nah, sama dengan. Nah, tadi kalau Ibu April sudah menjelaskan bahwa kalau pembagian itu apa? Pengurangan, ya, pengurangan berulang. Paham? Pengurangan berulang. Berarti 21 dikurangi 7, ya, dikurangi 7 dikurangi 7. Paham? Jadinya berapa? 0. Sininya 0, habis. Nah, 21 dikurangi 7 dikurangi 7 dikurangi 7 hasilnya 0. Coba anak-anak bisa mengecek 21 dikurangi 7 berapa, Nak? 14. 14 dikurangi 7 berapa? 7. 7 dikurangi 7 sama dengan 0. Nah, paham sampai sini, Nak? Nah, jadi 21 dibagi 7 sama dengan berapa? 3. Karena 7-nya ada 3, Nak. Ini 1, 2, 3. Paham sampai sini, Nak? Nah, ya. Coba latihan kembali di nomor 5. Di nomor 5. Sebanyak 24 karet gelang akan dimasukkan ke dalam 4 kotak. Jika setiap kotak memuat karet gelang sama banyak, berapa banyak karet gelang dalam tiap kotak? Nah, setelah itu ya, jawab. Paham ya? Dijawab. Ada 24 karet gelang. Ya, ada 24 karet gelang. Akan dimasukkan ke dalam 4 kotak. Ya, 4 kotak. Berarti masukkan ke dalam 4 kotak. Paham? Ya tidak? Ke dalam kotak. Ya, ke dalam kotak. Ke dalam kotak.
Ya, angka 4 ini masukkan ke dalam kotak. Setelah itu, jika setiap kotak memuat karet gelang sama banyak, berapa banyak karet gelang dalam tiap kotak? Pertanyaannya seperti itu. Berarti tugas anak-anak 24 dibagi berapa? 4. Nah, setelah itu berapa ya? Nah, anak-anak bisa mengecek dalam bentuk pengurangan ya. Pengurangan berarti 24 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4 ya. Dikurangi 4. Berarti pengurangan berapa yang hasilnya 24? Ya, berarti kan angka 4 ya, karena 4 ini masukkan ke dalam kotak. Ya enggak, 4 kotak ini. Nah, berarti dibagi 4. Berarti 4-nya yang bermain. Ya tidak? 24 dibagi 4. Ya, 24 dibagi 4. 24-nya ini karet gelang. Ya, sedangkan 4 ini 4 yang dimasukkan ke dalam kotak. Paham? Nah, 24 ya, pembagian berapa? Pembagian 4 yang habis ya. 4 pengurangan 4 habis yang hasilnya 24. Nah, berarti 4 kalinya ada berapa? Ada 6 kali. Nah, coba dilihat. 24 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4. Anak-anak bisa mengecek. 24 dikurangi 4 20. 20 dikurangi 4 16. 16 dikurangi 4 ada 12. 12 dikurangi 4 ada 8. 8 dikurangi 4 sama dengan 4. 4 dikurangi 4 ada 0. Berarti ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, setelah itu jadi sudah terlihat di sini. Berarti 24 dibagi 4 ada berapa? Ada 6 ya. Karena 4-nya ada 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti itu ya, Nak. Jadi, berapa banyak karet gelang dalam tiap kotak? Ada berapa? Ada 6. Gitu ya. Seperti itu ya, Nak. Nah, Nana buka LKS-nya halaman 70 ya, masih selanjutnya ya. Nah, di sini coba dilihat di bagian pembagian yang nomor 7. Nah, di sini Ibu April akan mencontohkan ya. Nah, 12 dibagi 4. Nah, di sini sudah ada titik-titiknya ya. Nah, anak-anak harus tetap menuliskan angka 12 di sini. Nah, dalam pembagian ini dirubah dalam bentuk pengurangan. Nah, terus setelah itu langkah selanjutnya anak-anak melihat angka yang ada di belakang. Nah, angka yang di belakang taruhkan ke sini. Tuliskan di sini 4 dikurangi 4 dikurangi 4. Ya. 12 dikurangi 4 8. Paham? Nah, setelah itu 8 dikurangi 4 4. 4 dikurangi 4 berapa? 0. Paham? Ya. 12 dikurangi 4 8. 8 dikurangi 4 4. 4 dikurangi 4 0. Paham? Berarti angka 4-nya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 3 kali. Paham? Nah, setelah itu anak-anak paham. Sudah terlihat ini. 12 dibagi 4 berapa? 3. Paham?
12 dibagi 4 sama dengan 3. Coba dilihat, 1, 2, 3. Nah, seperti itu ya nak. Anak-anak buka LKS-nya halaman 71 ya nak. Ya, masih di pembelajaran 1 ya nak. Nah, di sini Ibu April akan menjelaskan pelajaran SPDP KD 3.1 dan 4.1. Coba anak-anak dilihat LKS-nya bagian ayo belajar. Nah, coba dilihat persiapan untuk menggambar imajinatif. Ya, gambar imajinatif adalah gambar yang dihasilkan dari khayalan atau pemikiran pelukis. Nah, gambar imajinatif tidak harus sama dengan objek aslinya. Gambar imajinatif berfungsi sebagai apa? Tempat menyalurkan imajinasi pelukis. Pelukis dapat bebas berkarya sesuai imajinasinya. Untuk membuat gambar imajinatif, kita dapat mencari ide dari objek gambar yang ada, seperti objek alam, gunung, laut, kota, pedesaan, tokoh, bencana alam, dan lainnya. Salah satu contoh gambar imajinatif adalah anime dan karikatur, ya. Pelukis bebas mengekspresikan imajinatifnya, ya. Imajinasinya atau imajinatifnya untuk membuat tokoh anime, ya. 5 langkah menggambar imajinatif, yaitu yang pertama, menentukan tema gambar apa yang akan dibuat. Yang kedua, mencari ide tentang tema yang telah ditentukan. Yang ketiga, mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam menggambar imajinatif. Yang keempat, membuat sketsa gambar imajinatif menggunakan pensil. Yang kelima, mewarnai sketsa gambar yang telah dibuat. Alat-alat yang digunakan dalam menggambar imajinatif beserta kegunaannya, yaitu yang pertama ada buku gambar untuk media gambar, ya, untuk media menggambar. Yang kedua, pensil untuk membuat sketsa. Yang ketiga, penghapus untuk menghapus jika ada kesalahan dalam menggambar. Nah, setelah itu ada yang keempat, penggaris untuk membuat garis. Yang kelima, pensil warna untuk mewarnai sketsa. Nah, dari pembelajaran SPDP ini kita menjelaskan bahwa gambar imajinatif adalah gambar yang dihasilkan dari khayalan si pelukis. Pelukis itu katakanlah anak-anak ya, anak-anak diminta untuk melukis. Nah, anak-anak itu bisa dijadikan seorang pelukis. Nah, dari menggambar imajinatif itu tidak ada pola, tidak ada gambar yang sudah disketsa, tidak ada nak. Jadi langsung menggambar sesuai dengan ekspresi kalian, imajinatif kalian. Nah, itu yang disebut menggambar imajinatif sesuai dengan khayalan anak-anak semua. Nah, biasanya alat-alat yang digunakan itu yaitu menggunakan buku gambar, pensil, penghapus, ya, penggaris, terus dan lain-lain, ya. Nah, setelah itu anak-anak bisa memulainya. Seperti itu ya, Nak. Anak-anak buka LKS-nya ya nah, halaman 73. Ya, di sini kita akan belajar pembelajaran 2, tema 2, subtema 3. Nah, di sini Ibu April akan menjelaskan pelajaran PPKN KD 1.2, 2.2, 3.2 dan 4.2. Coba anak-anak dilihat di bagian ayo belajar. Nah, dari sebelumnya kita pernah belajar tentang tata tertib. Nah, tata tertib Bu April sudah pernah menjelaskan bahwa tata tertib itu ada 3 anak-anak. Ada di mana saja? Pinter, ada di sekolah, di rumah, dan tempat bermain.
Nah, di sini di PPKN ini menjelaskan tentang tata tertib di sekolah. Dengarkan Bu April menjelaskan ya. Di sekolah pun ada tata tertib. Tata tertib di sekolah dibuat oleh pihak sekolah. Tujuannya agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar dan tertib. Tata tertib sekolah harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh oleh warga sekolah. Warga sekolah adalah guru dan murid serta kepala sekolah dan pegawai sekolah. Tata tertib di sekolah ada yang khusus dibuat untuk murid. Misalnya tata tertib di kelas. Tata tertib di kelas berisi, coba dilihat gambarnya ini di LKS anak-anak semua. Aturan belajar di kelas, aturan menjaga kebersihan kelas, aturan menjaga ketertiban kelas, aturan berperilaku di kelas. Nah, tata tertib di sekolah dapat menjadikan setiap murid berperilaku disiplin dan taat aturan. Dengan demikian, setiap murid bisa lebih bertanggung jawab. Tata tertib di sekolah antara lain, siswa wajib datang di sekolah 10 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Setelah itu apa lagi? Siswa wajib berpakaian seragam sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap pelajaran diawali dan diakhiri dengan doa. Siswa wajib menjaga kebersihan kelas. Siswa wajib mengikuti upacara bendera. Bila datang terlambat, siswa wajib melapor ya. Contoh tata tertib tersebut harus dipatuhi semua murid. Mematuhi aturan di sekolah juga merupakan bagian pelaksanaan pendidikan di sekolah. Tata tertib jangan jadi beban, anggap saja sebagai kewajiban. Tata tertib di sekolah ya, jangan dilanggar. Tata tertib sekolah dibuat untuk mendidik siswa berdisiplin. Dengan disiplin yang baik, maka murid dapat berprestasi. Jika melanggar tata tertib, maka akan menerima sanksi. Jika melanggar tata tertib di sekolah, maka bapak atau ibu guru akan menegur dan menasehatimu. Jika kembali melanggar, guru akan menghukum kita. Misalnya tidak boleh ikut belajar. Anak yang taat pada aturan akan menjadi contoh bagi anak yang lain. Orang tua dan gurumu pun akan menyayangi dan menghormatimu. Oleh karena itu, jangan sekali-kali melanggar tata tertib yang ada di rumah maupun di sekolah. Nah, dari materi PPKN ini menjelaskan bahwa tata tertib di sekolah itu sangat penting untuk untuk kegiatan belajar mengajar agar berjalan lancar dan tertib. Nah, tata tertib sekolah harus dipatuhi anak-anak dan dilaksanakan oleh warga sekolah, antara lain ada guru, murid, serta kepala sekolah dan pegawai sekolah. Dan tata tertib sekolah itu sendiri punya tata tertib khusus. Contohnya itu yang dibuat untuk murid, misalnya tata tertib di kelas, antara lain tadi Ibu sudah menjelaskan ada aturan belajar di kelas, aturan menjaga kebersihan kelas, aturan menjaga ketertiban kelas, dan aturan berperilaku di kelas. Jadi anak-anak harus mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh sekolah ya, agar anak-anak belajar di sekolah itu disiplin ya, harus mengerti waktu berangkat sekolah sebelum 10 menit sudah di sekolah ya. Nah, dan tata tertib sekolah itu bertujuan untuk mendidik siswa untuk berdisiplin. Dengan disiplin yang baik maka murid dapat berprestasi. Seperti itu ya, Nak.
Anak-anak, buka LKS-nya halaman 75 ya. Masih di pembelajaran 2 ya. Di sini Ibu akan menjelaskan pelajaran bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Coba anak-anak dilihat di bagian ayo mengamati. Ya, di sini Ibu akan membacakan, anak-anak mendengarkan ya. Amati gambar di samping dengan cermat. Beni, Udin, dan Dayus sedang mengamati ciri-ciri benda. Beni mengamati air di gelas yang dipegangnya. Saat dimiringkan air akan mengalir. Benda itu berbentuk cair, bentuknya sesuai wadah yang ditempatinya. Ukuran benda cair juga sesuai dengan wadahnya. Beni sedang memainkan gangsing yang terbuat dari kayu. Gangsing dipegang dan dimainkan di atas lantai. Meskipun pindahkan ke lantai, bentuk gangsing tetap. Gangsing termasuk benda padat, sedangkan Dayu mengamati bentuk balon. Balon yang semula kempes, kemudian ia tiup, balon mengembang dan bisa terbang jika tidak diberi tali dan dikaitkan ke badannya. Isi dalam balon adalah udara, yaitu benda gas. Bentuk udara akan seperti balon, jadi benda gas bentuknya sesuai wadah yang ditempatinya. Nah, anak-anak, kemarin kita di subtema 2 sudah menemui materi apa? Mana yang benda padat, mana benda cair. Ya, anak-anak masih ingat ya? Kita sudah belajar mengelompokkan benda-benda sesuai dengan wujud bendanya. Lah, di sini di materi bahasa Indonesia ini menjelaskan bahwa air ya, Beni itu mengamati air yang di gelas yang dipegangnya. Nah, saat dimiringkan air akan mengalir. Benda itu berbentuk cair, bentuk sesuai wadah yang ditempatinya. Jadi kalau cair ya, dalam bentuk botol yang berbagai bentuk, wujudnya itu sama, bentuknya itu sama seperti botol itu sendiri, tapi dalam wujudnya itu cair, dapat mengalir ya, dapat mengalir. Nah, setelah itu ada benda gangsing. Gangsing itu permainannya kan di atas lantai, bisa mutar, tidak beraturan ya arahnya ya, tetapi gangsing itu tetap bentuknya seperti itu ya. Jika putarannya sudah berhenti, gangsing itu tetap ya, tidak berubah ukuran, tidak berubah menjadi cair atau gas atau apa seperti itu ya. Berarti gangsing itu walaupun bendanya itu jika saat dimainkan berputarnya tidak beraturan arahnya, tetapi benda gangsing itu tetap ya tidak berubah. Berarti wujud bendanya apa, anak-anak? Pintar, masih padat. Seperti itu ya, Nak. Ya, sekian pembahasan pembelajaran tematik tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 3 ya. Bermain di lingkungan sekolah pembelajaran 1 dan 2 ya, Nak. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.